Shalom, halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran PAK kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya pelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Yuk, mari dengan sikap berdoa kita sama-sama berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di minggu ini kami mau belajar PAK. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, agar supaya pelajaran hari ini boleh kami mengerti dan itu boleh menjadi bekal kami di dalam kami memahami akan karya penciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah sebelum masuk dalam materi pembelajaran, sekali lagi Miss mau mengingatkan kalian bahwa dalam setiap pelajaran pendidikan agama Kristen, pelajaran Bible, kalian tuh harus mempersiapkan Alkitab. Kenapa harus mempersiapkan Alkitab? Karena dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, Alkitab itu akan menjadi panduan, bahkan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Jadi ingat, harus selalu menyiapkan Alkitab. Oke. Nah, kita akan masuk lebih jauh lagi di dalam materi tentang penciptaan. Dan kalau misalnya bicara tentang penciptaan, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang penciptaan? Ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah mulai lupa? Kalau ada yang sudah ingat atau masih ada yang lupa, Miss mau ingatkan lagi. Kalau dalam materi sebelumnya kita tuh mempelajari bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah itu berkuasa atas seluruh ciptaannya. Jadi di dalam penciptaan kita melihat tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan bagaimana Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Nah, kini kita akan melihat beberapa poin penting lainnya dalam hal penciptaan. Pertama, apa sih maksud dan tujuan dari penciptaan? Apa maksud dan tujuan dibalik Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini? Nah, mari kita mendasarinya dengan kita membuka kitab Yesaya. Kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Kitab Yesaya di Perjanjian Lama, ya. Kitab Yesaya pasal 45. Ayatnya yang ke-18 kita akan baca bagian ini bersama-sama ya. Yesaya 45 ayat yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, berdasarkan Yesaya 45 ayat yang ke-18, kita melihat bahwa Allah membentuk bumi, Allah menjadikannya, menciptakannya, itu bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk supaya bisa didiami. Akulah Tuhan dan tak ada yang lain. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kemegahan dan bahkan kuasanya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Coba kita buka bersama-sama. Mazmur 19 ayat yang kedua dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Mazmur 8 ayat yang kedua. Mazmur 8, Miss harap kalian di rumah masing-masing boleh membuka Alkitabnya ya. Mazmur 8 ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dibunyikan. Nah,
Dari kedua ayat ini kita melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam maksud dan tujuan untuk menunjukkan kemegahan dan kuasanya. Itu yang harus kita ingat bersama. Kemudian di dalam urutan penciptaan ya, Miss hanya akan mereview kembali. Kalau dulu sebelumnya kalian di SD sudah pernah belajar bersama-sama, bahkan mungkin di sekolah minggu, tapi kita akan melihat kembali urutan-urutan penciptaan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, kita lihat bersama-sama hari pertama. Hari pertama ada yang masih ingat Allah menciptakan apa? Hari pertama Allah menciptakan terang. Itu hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Nah, ketika Allah menciptakan cakrawala itu di dalamnya termasuk langit di atas dan air di bawah. Kemudian hari yang ketiga Allah menciptakan daratan, tanah kering dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Coba kita sebutkan bersama-sama contoh benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Matahari pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Nah, kemudian hari yang kelima. Hari kelima Allah menciptakan binatang di udara dan di laut. Kalau binatang di udara ada burung-burung. Kalau misalnya binatang di laut kita bisa lihat ada ikan dan aneka binatang lainnya. Kemudian hari yang keenam. Hari yang keenam Allah menciptakan binatang di darat dan juga manusia. Nah, sedangkan di hari yang ketujuh Allah pun beristirahat dan dikatakan bahwa Allah melihat seluruh ciptaannya sungguh amat baik. Nah, demikianlah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam penciptaan. Nah, biarlah kita sebagai manusia terus menyadari bahwa dunia dan isinya merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan itu semua untuk menunjukkan kebesarannya, untuk bisa menunjukkan keagungannya. Bahkan dalam penciptaan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Nah, mari kita bersyukur dengan menjaga dan merawat alam atau bahkan lingkungan sekitar rumah kita dengan baik. Dengan begitu kita menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan berikan. Oke, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan, lewat materi ini kami semakin menyadari betapa besar kuasa-Mu, betapa besar kehebatan-Mu, kemegahan-Mu di dalam seluruh apapun yang sudah Tuhan ciptakan atas alam semesta ini. Dan biarlah di dalam diri kami boleh belajar untuk bisa menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pembelajaran hari ini dan biarlah itu boleh tersimpan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi memang mau mengingatkan kalau misalnya ada bagian yang mungkin belum kalian mengerti, silakan mengirimkan pertanyaannya lewat email. Nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam pertemuan berikutnya. Nah, Mem mau mengingatkan karena kita sudah 2 kali pertemuan. Nah, di dalam materi penciptaan ini Mem akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya seperti apa? Nanti Mem akan jelaskan lewat pertemuan kita lewat Zoom. Jadi jangan lupa setelah menonton video ini, mari bergabung di link Zoom yang nanti akan dibagikan. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.